Jakarta, pagi yang cerah di jalan protokol kawasan Sudirman. Dinda, seorang polwan cantik berusia 26 tahun, mengenakan seragam rapi dan helm putih, berdiri tegap sambil mengatur lalu lintas. Matanya tajam tapi ramah. Ia dikenal disiplin, namun memiliki hati besar di balik sikap tegasnya. Di sisi lain, Jack, pria bule asal Australia, berumur 30 tahun, sedang mengendarai motor sewaan dengan santai. Ia tampak menikmati suasana kota besar, terkadang berhenti sejenak mengambil foto. Namun karena terburu-buru dan masih asing dengan peraturan lokal, Jack melewati lampu merah tanpa sengaja. Dinda yang melihat pelanggaran langsung menegur dengan sopan. "Pak, maaf, Anda melewati lampu merah. Tolong berhenti di sini." Jack agak bingung, tapi ia segera menepikan motor dan tersenyum ramah. "Oh, maaf, saya tidak sengaja. Saya baru di sini." Suasana pagi itu berubah menjadi pertemuan singkat antara polisi muda dan turis asing yang polos namun ceroboh. Dinda mulai menyiapkan surat tilang sambil menjelaskan aturan lalu lintas kepada Jack yang masih kebingungan. "Tolong pastikan selalu berhenti saat lampu merah ya. Di sini aturannya sangat ketat." Jack mencoba memahami, tapi bahasa dan istilah resmi membuatnya kesulitan. "Saya harus bayar tilang ini sekarang. Bagaimana caranya?" Dinda berusaha sabar menjelaskan prosedur, tapi waktu berjalan cepat. Antrian kendaraan makin panjang. "Kalau bisa Anda urus di kantor polisi nanti," jawab Dinda sambil menyerahkan surat tilang. Jack merasa terjebak. Liburannya bisa terganggu jika urusan ini berlarut. Dinda pun merasa dilema. Ia ingin membantu tapi harus tetap profesional. Jack mencoba menghubungi teman lokal melalui ponsel, berharap ada yang bisa membantu mengurus tilang. Namun, kantor polisi tutup pada hari libur nasional, membuatnya semakin bingung dan cemas. Sementara itu, Dinda mendapat perintah dari atasannya untuk menegakkan aturan dengan ketat. Beberapa rekan kerja mengingatkan agar tidak boleh memberi kelonggaran pada turis agar tidak jadi presiden buruk. Dinda mulai menerima komentar di media sosial yang menyudutkannya. Dirinya menyebutnya terlalu keras dan tidak manusiawi. Ia mulai merasa tertekan, tapi tetap berusaha menjalankan tugas dengan adil. Jack akhirnya datang ke kantor polisi untuk mengurus surat tilang, ditemani seorang penerjemah yang dikenalnya. Tetapi prosedur rumit dan antrian panjang membuatnya frustasi. Ia mulai ragu apakah bisa menikmati sisa liburan dengan tenang. Dinda yang bertugas di kantor juga melihat Jack dengan pandangan iba. Di balik seragamnya, ia ingin membantu tapi takut dimarahi atasan jika melanggar aturan. Ketegangan meningkat ketika alat rekam tilang yang digunakan Dinda tiba-tiba bermasalah dan tidak bisa memproses data dengan benar. Ini menjadi titik balik yang tak terduga bagi semua pihak. Sidang tilang digelar kecil-kecilan di kantor polisi. Jack dan Dinda hadir, suasana tegang dan penuh perhatian. Jack mengajukan keberatan karena alat tilang bermasalah, didukung oleh bukti teknis dari teknisi kantor. Dinda dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah dia akan membela prosedur yang sudah ditetapkan atau mengikuti hati nurani dan membantu Jack agar mendapat keadilan?
Setelah pertimbangan panjang, Dinda berdiri dan berkata dengan tegas, "Berdasarkan bukti yang ada, tilang ini tidak bisa dipertahankan." Keputusan itu mengejutkan semua pihak. Jack bebas dari denda tilang. Berita tentang keputusan Dinda tersebar cepat di media sosial, mendapat pujian luas dari netizen yang mengagumi keberanian dan keadilan polwan muda ini. Dinda pun merasa lega dan bangga, bahkan dirinya berhasil menyeimbangkan antara aturan dan kemanusiaan. Beberapa hari kemudian, Jack menemui Dinda di kantor polisi, menyerahkan bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih. "Makasih sudah jadi polisi yang tidak hanya tegas tapi juga berempati," ujar Jack dengan senyum hangat. Dinda tersenyum, hatinya terasa hangat. Cerita mereka jadi viral, mengingatkan semua orang bahwa di balik seragam ada manusia dengan hati dan keadilan.